Farisudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Pangeran Sumuli yang kembali berulah dengan memprovokasi Kaisar dan memfitnah Li Suang supaya Li Suang juga dihukum atas kelalaiannya terhadap perang di kota Lu kemarin. Oleh karena itu sang pangeran meminta ayahnya mengirim Li Zhangyi ke perbatasan untuk mengambil alih jabatan pengawas pasukan Chang Feng menggantikan posisi mendiang Ngao. Sementara itu Li Suang yang sedang mengantar adiknya yang akan kembali ke ibu kota dan ia meminta adiknya itu untuk menyampaikan kepada sang ayah agar tidak perlu khawatir terhadap dirinya. Setelah itu Li Suang mengajak Jin An pergi ke kota Ninglan yang terletak di antara negara Taijin dan negara Dayao. Walaupun kota tersebut kecil, namun merupakan pusat perdagangan yang sangat penting bagi kedua negara. Alasan Li Suang pergi ke sana untuk menjalin kerjasama dengan Zhang Budu yang merupakan pemimpin kota tersebut. Ketika sampai di sana, Jin An melihat sebuah perpustakaan biografi yang begitu besar. Ia yang sangat senang membaca lalu mengajak Li Suang untuk masuk ke dalam. Dan dikarenakan Li Suang datang ke kota tersebut memang untuk menemui pemimpin kota Ninglan, ia pun langsung pergi dan meninggalkan Jin An sendirian. Lalu di sana Jin An tak sengaja menemukan sebuah buku biografi tentang dirinya sendiri, yaitu Pangeran Anan dari negara Dayao. Walaupun saat ini Jin An sudah tidak mengingat akan masa lalunya, namun ketika ia membaca tentang Pangeran Anan, Jin An merasa jika Pangeran Anan tidak asing bagi dirinya. Dengan kesempatan itulah, Wujian yang dari tadi sudah mengikutinya mencoba menghasutnya dengan mengatakan jika Jin An memang berasal dari negara Dayao. Hal itu membuat Jin An merasa jika pria yang ada di hadapannya ini mengetahui tentang siapa jati dirinya. Di sana Wujian pun menjelaskan tentang kekuatan yang ada di dalam tubuhnya dan dari mana Jin An berasal. Bahkan Wujian pun menghasutnya untuk menjauhi Li Suang karena Li Suang bersikap baik kepada Jin An hanya demi memanfaatkan kekuatannya saja. Jin An yang sudah percaya penuh terhadap Li Suang, ia lalu menepis tuduhan tersebut. Namun Wujian yang memiliki sebuah bukti jika apa yang dikatakannya adalah benar, karena alasan Li Suang datang ke kota Ninglan ini bukan untuk berbisnis, melainkan hanya untuk mencari tahu tentang identitas Jin An dari Zhang Budu, pemimpin kota Ninglan. Lalu Wujian pun membawanya ke kediaman pemimpin kota Ninglan secara diam-diam. Dan di sana secara kebetulan Li Suang juga sedang memperlihatkan lukisan Jin An kepada Zhang Budu. Karena bagaimanapun juga kota Ninglan memiliki banyak informasi tentang dari kedua negara yang mungkin saja Zhang Budu mengetahui identitas dari Jin An. Namun di sana Zhang Budu tidak mengenalinya. Alasan Wujian menemui Jin An karena ia tidak ingin Jin An dimanfaatkan oleh Li Suang. Maka dari itu ia memintanya untuk membawa Li Suang ke hutan pinggiran kota Lu 3 hari kemudian, karena ia ingin melepaskan sumpah darah pada mereka berdua supaya Jin An tidak dikendalikan lagi oleh Li Suang. Jin An yang mulai terasut lalu menemui Li Suang di penginapan dengan bertanya kenapa Li Suang ingin mencari tahu tentang identitas dirinya. Namun ketegangan itu terhenti ketika Jiran datang untuk melaporkan bahwa pengawas Li Zhangyi sebentar lagi akan segera tiba di perbatasan, sehingga ia meminta Jenderal Li Suang untuk segera kembali ke markas. Namun ketika sampai di sana, ternyata pengawas Li Zhangyi sudah ada di markas. Mengetahui kalau Li Suang telah pergi beberapa hari terakhir ini meninggalkan perbatasan tanpa perintah dari sang kaisar, Li Zhangyi lalu menghukumnya dengan 30 cambukan.
Kemudian Jin An pun datang dan langsung menghentikan hukuman tersebut dengan meminta pengawas Li Zhangyi untuk tidak menghukum Li Xuang lagi karena alasan Li Xuang pergi ke kota Ninglan hanya demi mendapatkan informasi musuh. Li Xuang yang terluka lalu Jin An pun mengobatinya. Namun kedekatan mereka berdua tidak disukai oleh Jiran yang sepertinya Jiran menyukai Li Xuang, jenderalnya sendiri. Singkatnya 3 hari kemudian, Wu Jian yang sudah menyadari kalau Jin An tidak akan datang untuk menemui dirinya, ia lalu pergi ke markas pasukan Chang Feng untuk menangkap Li Xuang supaya ia bisa mengendalikannya dan melepaskan sumpah darah pada Jin An. Jin An yang merasakan kalau saat ini Li Xuang sedang dalam bahaya, ia lalu pergi untuk menyelamatkannya. Li Xuang yang terkena jarum pengendali, ia pun langsung menyerang Jin An. Jin An yang sudah mengetahui kalau dalang di balik kekuatannya ini adalah Wu Jian, ia lalu ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba Tang Xin bersama pasukannya datang untuk menyelamatkan gurunya tersebut. Setelah mereka pergi, Jin An lalu mencabut jarum pengendali tersebut dan membawa Li Xuang ke tempat yang aman. Sementara itu Jiran yang tergesa-gesa ingin menemui Li Xuang. Namun setelah di kediamannya, ternyata sang jenderal tidak ada. Setelah semalaman mencari keberadaan sang jenderal, akhirnya Jiran pun menemukannya. Li Xuang yang baru sadar begitu terkejut ketika mendapatkan laporan jika pasukan musuh sebentar lagi akan sampai di perbatasan. Dengan bantuan strategi milik Jin An, akhirnya negara Taijin pun berhasil menang kembali. Dengan mengetahui Jin An begitu handal dalam strategi berperang, Jiran pun sangat mencurigainya dan menganggap Jin An sebagai seorang penyusup. Jin An yang tidak memiliki tenaga lagi untuk bertarung karena tenaganya sudah habis setelah melawan Wu Jian tadi malam, sehingga Jin An pun tidak bisa melawan Jiran hingga ia pun terjatuh ke dalam jurang. Jiran yang awalnya tidak berniat untuk membunuh Jin An, atas penyesalannya ia lalu meminta maaf kepada Li Xuang, dan Li Xuang yang mendengar hal itu begitu terkejut. Dengan perasaan bersedih dan marah, Li Xuang akan menghukum Jiran ke dalam penjara setelah mereka kembali ke kota Lu karena Jiran telah melanggar aturan militer. Namun untuk saat ini ia memintanya membawa pasukan untuk mencari keberadaan Jin An baik hidup ataupun mati. Yang ternyata Jin An masih hidup dengan keadaan tubuhnya yang terluka parah, dan beruntungnya di dalam tubuhnya Jin An terdapat kekuatan Yulinglong sehingga kekuatan itu pun menyelamatkan nyawanya. Dengan waktu yang sama, pengawas Li Zhangyi yang berada di tempat hiburan kota Lu terkena jebakan oleh seorang wanita yang merupakan mata-mata dari negara Dayao, sehingga wanita itu pun mengambil plakatnya dan masuk ke dalam gudang makanan milik pasukan Chang Feng, yang ternyata penyusup itu berniat untuk membakar gudang tersebut. Dengan mengetahui gudang makanan di kota Lu telah dibakar oleh seorang penyusup, Li Xuang lalu mengajak pasukannya untuk kembali ke kota Lu. Begitupun dengan Jin An yang mengetahui ada penyusup, ia lalu kembali dan akan menangkapnya. Jenderal negara Dayao yang bernama Sidu yang mengetahui kalau mereka telah berhasil membakar gudang makanan musuh, ia lalu memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota Lu karena ia tahu kalau Li Xuang akan mundur dari perbatasan dan kembali ke kota Lu. Dan di saat itulah gerbang kota Lu akan terbuka lebar sehingga pasukan mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk masuk ke dalam dan melancarkan serangan mendadak.
Li Suang yang berada di depan gerbang kota Lu, namun penjaga di sana tidak ingin membuka gerbangnya karena penjaga di sana hanya patuh terhadap pengawas Li Zhangyi. Mengetahui jika penjaga gerbang bukan pasukan Chang Feng mereka, sehingga perdebatan pun terjadi. Jin An yang berhasil menemukan penyusup tersebut, lalu ia pun berhasil menangkapnya. Mengetahui jika Li Suang dan pasukannya tidak boleh masuk ke dalam kota Lu oleh pengawas Li Zhangyi, Jin An pun pergi ke sana. Melihat Jin An masih hidup, Li Suang pun begitu senang melihatnya. Dikarenakan Li Zhangyi tetap tidak mau membuka gerbang, dengan terpaksa Jin An pun langsung menyandranya. Namun tiba-tiba salah satu prajurit Chang Feng datang dengan melaporkan jika pasukan musuh hampir sampai di gerbang kota Lu. Mendengar informasi itu, Li Suang pun begitu terkejut sehingga ia meminta pasukannya untuk berperang melawan mereka. Sadar jika pasukan Chang Feng sedang kelelahan, Jin An lalu berubah kembali dan membantu mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menang kembali setelah Li Suang membunuh Jenderal Silu. Penasihat militer negara Dayao yang mendapatkan kabar jika pasukannya telah kalah karena negara Taijin dibantu oleh pria bertopeng berjubah hitam berkekuatan tinggi, dan mengetahui jika pria bertopeng itu bukan berasal dari pasukan Chang Feng, ia pun akan mencari tahu siapa di balik pria bertopeng tersebut. Oleh karena itu, ia akan pergi ke istana dan mengutus jenderal lain untuk memimpin pasukan dan menyerang kembali negara Taijin. Sementara pengawas Li Zhangyi beserta pengawalnya telah dikepung oleh pasukan Li Suang karena akibat Li Zhangyi tidak membuka gerbang kota Lu, membuat pasukan Chang Feng hampir binasa oleh pasukan musuh. Akibat telah berencana membunuh Jin An, Jiran pun dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun dikarenakan Jin An masih hidup, Li Suang pun memaafkan Jiran dan membebaskannya dari dalam penjara. Kemudian di keesokan harinya, Li Suang yang mendapatkan laporan jika pasukan negara Dayao tidak jadi mundur dan akan menyerang kembali kota Lu karena pasukan musuh telah kedatangan jenderal baru untuk memimpin pasukannya. Mendengar laporan itu membuat Li Suang begitu terkejut karena bagaimanapun juga bahan makanan mereka hanya cukup untuk bertahan selama 4 hari saja. Tak jauh dari sana, Jin An mendengar percakapan mereka dan demi bisa membantu pasukan Chang Feng, dengan nekat ia pun berniat pergi ke markas pasukan musuh dan akan membunuh jenderal tersebut. Jenderal baru negara Dayao yang baru sampai di markasnya membuat para prajurit di sana begitu senang karena mereka percaya jika perang selanjutnya akan dimenangkan oleh mereka. Namun kesenangan itu hanya sementara karena Jin An datang ke sana dengan membunuh jenderal tersebut. Penasihat militer negara Dayao yang baru pertama kali melihat pria bertopeng itu, sesaat ia merasa kalau teknik pedang yang digunakan oleh pria bertopeng tersebut seperti milik Pangeran Anan. Ia yang penasaran lalu Wujian pun datang ke sana dengan memberitahukannya jika memang benar pria bertopeng itu adalah Pangeran Anan, yang membuat penasihat militer negara Dayao begitu terkejut karena bagaimanapun juga Pangeran Anan sudah meninggal dunia. Kemudian di keesokan harinya, Li Suang yang mendapatkan kabar baik jika jenderal pasukan negara Dayao telah dibunuh oleh seseorang semalam sehingga pasukan musuh tidak jadi menyerang. Lalu prajuritnya datang dengan membawa sebuah kotak yang di dalamnya ternyata kepala jenderal negara Dayao dengan sebuah pesan jika itu merupakan hadiah untuk Li Suang. Li Suang yang menyadari jika yang membunuh jenderal tersebut adalah Jin An, ia pun begitu senang. Namun kesenangannya itu hanya sementara dikarenakan Li Suang mendapatkan kabar jika negara Dayao telah menyerang kota Ninglan dan berhasil menaklukkan kota tersebut.
Mereka yang merasa heran siapa yang telah menyerang kota Ninglan karena semalam Jenderal Negara Dayau telah dibunuh oleh seseorang. Jika mereka tidak mendapatkan kota Ninglan dengan cepat, maka negara Taijin akan binasa. Karena bagaimanapun juga kota Ninglan merupakan sumber perdagangan kedua negara. Dan jika kota Ninglan dikuasai oleh negara Dayau, maka mereka akan kehilangan sumber makanan, alat transportasi, dan juga alat perang. Sementara itu penasihat militer negara Dayau yang tidak ingin jenderalnya dibunuh kembali oleh pria bertopeng, ia lalu memilih pelayan tua di sana untuk dijadikannya sebagai tumbal. Dan demi mendapatkan kota Ninglan, Li Suang lalu mengumpulkan 10.000 prajuritnya untuk menyerang kota tersebut yang kini telah dikuasai oleh negara Dayau. Dengan mengetahui informasi dari ujian kalau pria bertopeng memiliki kelemahan, meskipun pria bertopeng bisa membunuh ratusan orang dan tidak bisa ditahan, namun begitu pria bertopeng menjauh dari Jenderal Li Suang selama 2 jam, maka kekuatannya juga akan perlahan menghilang. Maka dari itu penasihat negara Dayau akan memisahkan mereka berdua dengan cara memerintahkan 7.000 prajuritnya untuk fokus menyerang pria bertopeng, karena ia tahu jika pria bertopeng pasti akan datang ke sini untuk membunuh jenderalnya. Lalu ia meminta kakek tua itu untuk memerintahkan pasukannya supaya pria bertopeng datang ke sini. Dan benar saja setelah kakek tua itu memerintahkan pasukan untuk menyerang negara Taijin, tiba-tiba pria bertopeng pun datang dan langsung membunuhnya. Setelah memenangkan peperangan tersebut, seketika Li Suang pun merasa heran kenapa pasukan musuh sangat sedikit. Padahal dari informasi yang ia tahu kalau pasukan musuh berjumlah 11.000 prajurit. Sadar jika Jin An kini dalam masalah karena pasukan musuh lebih memilih fokus menyerang Jin An dan menangkapnya, sehingga ia pun langsung pergi ke sana seorang diri. Kemudian di keesokan harinya, terlihat Jin An yang tangannya diikat oleh rantai dengan kondisi tubuhnya yang begitu lemah. Dan para jenderal di sana begitu senang karena telah berhasil menangkap pria bertopeng tersebut. Sehingga nantinya mereka memiliki kesempatan untuk menguasai kota Lu milik kerajaan Taijin. Atas keberhasilannya, penasihat negara Dayau pun mengadakan pesta karena hari ini awal mula mereka memenangkan perang selanjutnya. Namun di sana ia tidak menyadari jika salah satu dari penari wanita tersebut terdapat Li Suang yang sedang menyamar. Bahkan saking bodohnya, ia meminta Li Suang untuk menusuk Jin An yang tanpa ia ketahui jika itu merupakan kesempatan bagi Li Suang untuk memberikan darahnya kepada Jin An supaya Jin An bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. Setelah berhasil memberikan darahnya kepada Jin An, Li Suang yang menyamar lalu membunuh penasihat militer negara Dayau. Jin An yang sudah mendapatkan kekuatannya kembali, ia lalu menyerang pasukan musuh seorang diri. Setelah itu Jin An pun membawa Li Suang pergi dari sana. Namun pasukan negara Dayau terus mengejar mereka. Hingga pada akhirnya Jin An yang sudah menggunakan kekuatannya selama 2 jam, ia pun berubah kembali ke bentuk semula dengan tubuh yang begitu lemah. Sehingga ia meminta Li Suang untuk segera pergi dari sini karena pasukan musuh sebentar lagi akan tiba. Namun Li Suang yang tidak ingin meninggalkannya seorang diri, tiba-tiba pasukan Zhang Feng pun datang dan menyelamatkan mereka berdua.
atas kegagalannya membuat si Lirkin begitu marah kepada Wu Jian karena sampai hari ini Wu Jian belum bisa mendapatkan kekuatan itu dari tubuh Jin An. Jin An yang terluka tak sadarkan diri lalu dirawat oleh Li Xuang yang terus memperhatikannya. Hingga di malam harinya, Jin An yang sudah sadar kembali lalu mengucapkan terima kasih kepada Li Xuang karena meskipun sampai saat ini Li Xuang belum mengetahui siapa ia sebenarnya, namun Li Xuang rela mati untuk menyelamatkan dirinya. 而在你的本心，你的血对我力量的滋养都不能为了我自伤。 Dan atas kemenangan mereka melindungi kota Lu dan juga kota Ninglan, sang kaisar pun mengampuni kesalahan keluarga Li dan juga mengembalikan jabatan ayahnya menjadi jenderal besar kembali yang membuat Li Xuang begitu senang mendengarnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.